Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nabila Aulia Akbar. Saya Nadasa Isidahara. Pada kali ini kami akan membahas seputar problematik yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Dikutip dari video dokumenter oleh DW Dokumentari yang berjudul The Citarum, The World Most Polluted River. Alasan kami memilih video ini adalah Untuk yang pertama, hal tersebut sangat menarik untuk kita bahas, terutama yang ada di negara kita ini sangat relate permasalahan hal tersebut yang terjadi, terutama pada Sungai Citarum tersebut. Jadi kita memilih untuk mengambil topik pembahasan tersebut pada tugas kali ini. topik tersebut berupa pencemaran sungai. Di Indonesia, membuang sampah sembarangan sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu. Selain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah di sungai juga menjadi alternatif karena pengelolaan limbah di Indonesia yang masih sangat kurang. Klasifikasi pencemaran pada sungai selain membuat sungai kotor juga dapat membuat sungai menjadi kehilangan fungsinya. Kayak awalnya seperti menjadi tempat pembudidayaan ikan menjadi terhambat gara-gara adanya genangan-genangan sampah pada sungai. Pencemaran sungai juga disebabkan oleh pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. The Citarum, The World Most Polluted River. Dari video dokumenter ini mengisahkan tentang danau di kaki gunung yang merupakan sumber air Sungai Citarum. Sumber air Sungai Citarum ini bernama Situ Cisanti. Sumber aslinya air yang keluar dari tanah. Airnya begitu jernih. Sungai Citarum ini sangat penting bagi Indonesia. Di Sungai Citarum terdapat beberapa bendungan yang menghasilkan listrik yang cukup bagi Pulau Bali, Jawa, dan sekitarnya, dan merupakan sumber daya air serta pembudidayaan ikan dan untuk pertanian. Nah, untuk beberapa kilometer pertama, Citarum hanyalah suatu arus sungai kemudian melalui beberapa kota besar di Jawa Barat. Semakin jauh mengalir, sungai tersebut kemudian tampak sangat berbeda. Nah, terus kenapa sungai tersebut sangat tampak berbeda? Karena sungai tersebut kan sudah dialiri oleh beberapa kota besar di Jawa Barat, dan akibat ulah manusia terdapat banyak gundukan sampah yang mengalir sepanjang sungai tersebut. Hal itu terjadi juga karena tidak terlepas dari sistem pengelolaan limbahnya yang masih sangat kurang berkembang, dan sungai menjadi tempat alternatif untuk membuang sampah. Akibat dari permasalahan sampah tersebut, ada orang yang bekerja untuk koperasi daur ulang, yaitu Mas Rudi, usia 23 tahun yang setiap harinya beroperasi menyusur sungai selama 9 jam untuk mengumpulkan sampah-sampah. Nah, untuk kira-kira nih ya, berapa sampah yang dihasilkan Mas Rudi untuk perharinya? Nah, dalam perharinya itu Mas Rudi kira-kira mendapatkan 50 kg sampah perharinya. Selama 6 tahun dia menyusur air yang kondisi sungai seperti itu. Dari mengumpulkan sampah tersebut, apakah Mas Rudi mendapatkan gaji atau upah? Dari informasi yang didapatkan, untuk pekerjaannya Mas Rudi bisa memperoleh 70-80 ribu per harinya.
Sungai-sungai di Indonesia membuang 200.000 ton plastik ke laut setiap tahun. But not Dari the most permasalahan sampah dangerous. tersebut, Citarum dan penduduknya menderita, terutama dari The polusi dan Citarum bahan and its kimia. inhabitants suffer mainly from Berarti air chemical sungai pollution. Citarum digunakan masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya. Iya, Nat. Sungai air Citarum digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. I Untuk use mencuci the water piring, from the mencuci river to do pakaian, the mandi, dishes, dan wash kebutuhan lainnya. clothes. Nah, kan air sungai tersebut sudah tercemar. Kan gak layak untuk To shower digunakan. and to wash Nah, itu vegetables. Nat, karena tidak ada pilihan sumber air lain, warga atau masyarakat terpaksa menggunakan air dari Sungai Citarum. Warna dari air tersebut bisa merah, hitam, kadang-kadang putih. Nah, dari permasalahan tersebut banyak yang menderita, terutama menimpa anak-anak. Pada salah satu warga sekitar Citarum, ada seorang anak yang They're setiap 15 kali years merasakan old. mual They are the most fragile, dan the tidak ones who nafsu seem untuk to suffer the makan. most from Setelah pollution. dilakukan pemeriksaan ke like dokter, Noor's two anak children. tersebut memiliki masalah liver, sakit kepala, dan telah dilakukan survei. Pada sekitar Sungai Citarum terdapat banyak polusi yang disebabkan oleh industri tekstil. Sungai Citarum dikelilingi berbagai macam pabrik dan limbah-limbah pabrik tersebut dialirkan ke Sungai Citarum yang menyebabkan sungai tersebut yang paling tercemar di dunia. Salah satu pabrik Access is tekstil difficult, yang membuang but the limbahnya company adalah agrees pabrik to let us Gistek, in. pabrik besar yang memproduksi 4,500 kain people berbahan work here. sintesis yang memerlukan banyak Gistex bahan produces kimia. mainly polyester fabric, a synthetic material that requires a lot of chemicals. The group works mainly with large clothing stores. Mereka In menggunakan these buildings, mesin-mesin yang berbahan 1,000 machines dasarkan operate 24 hours a bahan day, kimia 7 di days a week. dalamnya untuk melakukan proses pengolahan. The factory produces Dan nearly mereka 3 million meters of menghasilkan fabric 40 liter air limbah per kain yang dibuatnya. Air limbah yang mereka gunakan tersebut kemudian dibuang ke tangki pengendapan yang mengalir langsung ke Sungai Citayum. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh General Manager PT Gistek. This is what Gistex did not want to show us. We are on the company's property without Untuk mengetahui authorization, terdapat so we kandungan must be apa di quick. dalam limbah tersebut, We take 2 mereka liters to mengambil analyze. sebotol sampel yang akan dilakukan pemeriksaan. Di luar itu juga Sungai Citarum dikelilingi asap pabrik-pabrik lain. Lenzing, the world leader in artificial fiber. The company supplies the majority of major clothing brands. Again, huge settling tanks. Potensi atau deskripsi kejadian bencana di sekitar Sungai Citarum dikelilingi oleh sawah-sawah yang menghasilkan padi. Terdapat beberapa padi yang busuk dan berkutu dikarenakan terkontaminasi oleh aliran air yang terkontaminasi. Aliran air tersebut berwarna ungu dan berbusa. Setelah melakukan pengecekan di laboratorium pada Universitas Pajajaran, ternyata di dalamnya terdapat kadar kromium yang berlebihan pada tanaman padi. Timbal atau limbah hitam tersebut sangat berbahaya apabila dikonsumsi dan akan mengganggu sistem saraf pada anak-anak yang menyebabkan cacat saraf intelektual. Dan dipercaya penyebab utamanya adalah dari industri tekstil. There
Beras dan padi yang tumbuh di daerah aliran Sungai Citarum ini diekspor ke seluruh Indonesia, padahal beras dan padi tersebut telah terkontaminasi dengan timbal. Factories. In Gistex overflow channel water, the level of lead is 1.5 times the international tolerated limits for industrial wastewater. For the wastewater of the Lenzing Company, it's worse. The lead level is 3.5 times higher. But that's not all. Another parameter attracts our attention. Tingkat sulfat yang berlebihan dalam air dapat menyebabkan diare, terutama pada anak-anak. Ini adalah salah satu penyebab utama kematian bayi di negara Indonesia. 147.000 anak meninggal setiap tahun sebelum mencapai usia 5 tahun. 147.000 anak meninggal setiap tahunnya sebelum mencapai usia 5 tahun.